Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini Ibu bisa kembali bertemu dengan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, kalau sehat semua, Ibu juga sangat bersyukur karena kita sampai hari ini diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu berharap kita berdoa ya bersama-sama, karena Ibu yakin dengan kita berdoa maka segala sesuatunya akan menjadi lebih baik lagi. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai saya anak. Berdoa mulai. Baiklah Nak, untuk hari ini Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sebagaimana seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran pasti dicek kan kehadirannya. Freddy Apriyadi, Muhammad Aidil Pasha, Akmal, Aryo Dimas Putra, M. Nur Hidayat, Ahmad Rivaldi, Alan Nur Wahid. Ya, sepertinya hadir semua ya. Kelas kita sedikit hari ini karena memang suasana pandemi seperti ini, kita tidak boleh mendatangkan siswa sepenuhnya kan. Maka memang harusnya sedikit seperti ini memang yang memenuhi syarat. Oke, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme pada kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan berdiri Nak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Nak. Kenapa Ibu harus mewajibkan kalian untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya? Karena untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kalian. Sebelum Ibu memulaikan pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian
Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ibu. Masih ingat kan? Ibu. Minggu lalu kita belajar apa ya? Belajar tentang ibu, Bu. Ya, tentang ibu. Adakah yang masih ingat apa pengertian dari ibu? Baik, Bu. Ya, silakan. E-book adalah buku elektronik atau digital yang menyajikan informasi berupa teks, gambar yang bisa dibuka melalui laptop, komputer, atau smartphone. Ya, itu jawaban dari teman kalian Aidil tentang e-book. Ada pendapat lain tentang e-book? Atau sama jawabannya kayak Aidil? Sama ya? Oke. Kalau kalian telah mendengar e-book itu juga bisa dikatakan sebagai buku digital. Jadi kalau kalian membuka aplikasi e-book di laptop, smartphone, itu buku digital, itu artinya semua materi ada tersusun di situ. Tinggal kalian pilih saja kalian mau pilih materi yang mana ya. Oke? Karena sudah tahu e-book itu adalah buku digital, sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian mendengar tentang warga digital? Pernah, Bu. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya apa itu warga digital? Ya, silakan, Akmal. Warga digital adalah individu yang dapat memanfaatkan teknologi. Oke, selain pendapat dari Akmal, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Warga digital adalah orang yang mampu menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi. Ya, dari pendapat-pendapat kalian tadi, silakan kalian perhatikan slide yang ada di depan kalian. Untuk pembelajaran hari ini, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan materi konsep dan etika kewargaan digital. Tadi kalian sudah ibu tanya mengenai apa itu warga digital. Silakan lihat ke depan. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Sekarang ibu mau tanya, apakah kita yang ada di dalam ruangan ini termasuk warga digital? Ya, Bu. Termasuk kan? Karena apa disebut warga digital? Karena kita memakai teknologi berupa komputer dan network. Ya, karena kita menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi kan? Ibu yakin pasti setiap ada anak yang di ruangan ini pasti ada smartphone kan? Bohong kalau tidak ada smartphone. Karena apa? Karena selama pandemi kita pembelajarannya secara daring. Jadi harus mempunyai minimal smartphone ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Untuk yang berikutnya silakan perhatikan slide-nya. Materi konsep dan etika kewargaan digital. Hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.8 memahami konsep kewargaan digital. Itu ada 2 indikator nak, silakan dilihat. 3.8.1 menjelaskan konsep kewargaan digital. 3.8.2 memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan etika digital. 4.8 itu adalah tentang keterampilan, kompetensi dasar keterampilan, merumuskan etika kewargaan digital. Di mana indikatornya ada 2 juga. 4.8.1 mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman. 4.8.2 memilih dan memilah informasi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat dan mengamati presentasi PowerPoint, siswa dapat menjelaskan konsep kewargaan digital secara tepat. Kemudian setelah melihat contoh-contoh kewargaan dan etika digital pada presentasi PowerPoint, siswa dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan penggunaan internet dengan aman. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memilih informasi yang baik. Ibu harap seluruh siswa bersemangat ya. Tetap semangat sampai akhir ya.
sampai akhir jam pelajaran nanti. Oke nak, kalau di awal pembelajaran kita sudah mengetahui apa itu warga digital, sekarang ibu ingin bertanya lagi, apa itu kewargaan digital? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Dayat. Kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya apa itu kewargaan digital? Ya, silakan Alan. Kewargaan digital adalah sebuah konsep penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Ya, itu dari pendapat Alan dan Dayat ya. Sekarang silakan kalian perhatikan lagi slide-nya. Di situ ada pertanyaan juga, apa itu kewargaan digital? Nah, kewargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Ada yang bisa menjelaskan tepat dan bertanggung jawab dalam keterkaitannya dengan penggunaan teknologi? Sini bisa ibu beri contoh. Kalau kalian punya smartphone, pasti kalian punya sosmed kan? Seperti Facebook. Nah, dalam memposting apapun yang ada di dalam Facebook itu, hendaknya kalian bisa mempertanggungjawabkannya sesuai dengan definisi kewargaan digital. Jadi tidak boleh basing-basing, nah terserah kalian, suka-suka kalian mau apa posting misalnya gambar-gambar juga. Nah, apalagi apa temannya, gambar-gambar temannya sampai dapat terus kalian posting, itu tidak boleh ya sembarangan. Karena apa? Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang undang-undang ITE. Pernah dengar? Nah, pernah kan? Undang-undang ITE itu mahal itu bayarnya kalau kita kena. Jadi tolong postinglah yang baik-baik saja sesuai dengan kalian kan masih pelajar kan, mahasiswa kan. Jadi jangan yang aneh-aneh posting kalau tidak ingin bermasalah. Oke? Sampai di situ ada yang ingin bertanya lagi tentang kewargaan digital? Ya, silakan. Komponen pada kewargaan digital. Ada teman yang bisa bantu, boleh lihat gadget ya, boleh buka Google-nya kalau ingin membantu menjawab seandainya tidak tahu. Ada yang ingin bantu jawab? Silakan. Ya, silakan. Ada 9 komponen pada kewargaan digital. Ada 9 komponen kewargaan digital. Iya benar. Ada 9 komponen kewargaan digital dan itu 9 komponen itu bisa dikategorikan menjadi 3 lingkungan berdasarkan manfaatnya. Silakan baca yang ada di depan itu nak untuk teman-temannya biar jelas. Yang lingkungan belajar dan akademis beserta 3 komponennya. Silakan Freddy silakan baca ya. Lingkungan belajar dan akademis. Kewarga negaraan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 lingkungan berdasarkan manfaatnya, yaitu A. Lingkungan belajar dan akademis. 1. Akses digital. Setiap pengguna teknologi, informasi dan komunikasi sadar bahwa setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama untuk melakukan akses digital berupa internet. 2. Komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap bentuk komunikasi digital yang ada seperti layanan email, chat, dan forum, sehingga dapat memilih bentuk komunikasi yang tepat dengan kebutuhan. 3. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar tentang teknologi dan pemanfaatan teknologi. Iya, terima kasih untuk Freddy. Selanjutnya dilanjutkan nak dengan lingkungan sekolah dan tingkah laku. Faldi. Lingkungan sekolah dan tingkah laku. 1. Hak digital. Setiap warga digital sebaiknya memahami hak sebagai warga digital, seperti memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan dilindungi hukum. 2. Etika digital. Etika digital dibentuk dan menjadi norma bagi sesama warga digital agar menjaga persamaan dan kenyamanan di antara sesama warga selama menggunakan teknologi disertai sikap yang bertanggung jawab. Oke.
Selanjutnya 3. Keamanan digital. Setiap perbuatan yang termasuk mencuri informasi, merusak karya, atau mengganggu privasi individu warga digital telah melanggar keamanan seseorang. ya, terima kasih untuk Valdi. Selanjutnya Alan bisa bantu untuk membacakan. Kehidupan siswa di luar sekolah. Warga digital perlu menyadari bahwa tidak mengubah data diri ataupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Transaksi digital dan digital jual beli sekarang akan dilakukan secara daring. Memang demikian. Setiap warga diharapkan memahami resikonya baik sebagai pembeli maupun penjual, serta memahami bagaimana menjadi pembeli dan penjual jaring yang baik. 3. Kesehatan digital. Pada umumnya terdapat beberapa gangguan kesehatan yang dapat menyerang para pengguna teknologi digital. Di antaranya gangguan mata, telinga, tangan, dan seluruh badan. Bahkan kesehatan mereka juga dapat mengancam pengguna teknologi digital. Oke, terima kasih. Dan Ibu akan melihatkan itu ada gambar 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 lingkungan. Lingkungan apa saja? Lingkungan belajar, lingkungan sekolah itu lingkungan belajar siswa sebagai warga digital dunia ya. Jadi karena apa disebut sebagai warga digital dunia? Karena yang warga digital itu kebanyakan memang dari siswa. Di sekolah-sekolah pasti kan menggunakan teknologi informasi untuk komunikasi kan. Nah, lingkungan belajar itu terdiri dari literasi digital, komunikasi digital, akses digital. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu terdiri dari keamanan digital, etika digital, hak dan kewajiban digital. Dan yang terakhir itu lingkungan luar sekolah. Lingkungan luar sekolah itu bisa mencakup kesehatan digital, transaksi digital, dan hukum digital. Ingat di situ ada hukum digital. Seperti Ibu bilang tadi, jangan coba-coba memposting yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian ada yang terakhir itu biasa disebut ting. Konsep yang digunakan untuk menjadi warga digital yang baik dan benar harus diterapkan ting. T-H-I-N-K. T-nya adalah true, benarkah? Benarkah apa yang kamu post atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Pernah posting sesuatu yang tidak jelas sumbernya? Tidak pernah? Tolong dihindari ya. Jangan sampai Ibu bilang tadi ada hukum digital. Kemudian H adalah hurtful, menyakitkankah? Nah, biasanya misalnya pelajar ada permasalahan sedikit di dalam kelas, terus mungkin dia tidak berani menyampaikan atau dipendamnya saja, tapi tiba-tiba diposting untuk menyinggung pelajar yang lain. Apakah kamu post dapat menyakiti perasaan orang lain? Contohnya putus dari pacar, sakit hati, terus pacarnya itu kan masih berteman di Facebook, terus diposting dengan kata-kata yang tidak baik, itu jangan nak ya. Kalau putus saja, cari yang baru ya, tidak perlu mengharapkan yang sudah pergi, benar? Nah, jadi silakan cari pacar yang baru, tidak perlu posting yang menyakitkan. I adalah ilegal. Ilegalkah apa yang kamu post? Nah, ini juga kalau kalian tidak postingnya tidak sesuai aturan dan tidak ilegal, hukum yang akan bicara. N adalah necessary, pentingkah? Pentingkah yang kamu posting itu nak? Contohnya tadi, kalau sudah putus tidak usah lagi dipermasalahkan ya, itu kan nggak penting. Penting tidak kan? Nah, cari yang baru, pesan Ibu ya. Jadi bisa posting yang positif-positif. Pentingkah apa yang kamu post? Post sesuatu yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Ingat, sekali lagi Ibu ingatkan ada hukum etika digital. Kemudian K adalah kind. Santunkah apa yang kamu post? Tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain. Jadi ingat ya, ting ini ya harus diingat, ting dalam penggunaan terutama sosmed. Oke? Paham ya? Paham tentang komponen-komponennya sampai ke ting. Sekarang kita akan membentuk kelompok.
Karena apa? Karena nanti kan dari permasalahan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi karena cuma ada 7 orang, silakan kelompoknya dibagi 2. Dan kelompoknya dibagi 2 ya. Silakan bergabung ke kelompoknya. Nanti di LKPD itu ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Di LKPD itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Bagaimana cara menjawabnya? Kalian boleh buka aplikasi Microsoft Office Word untuk menjawab dari pertanyaan di LKPD. Oke? Nah, setelah siap kan sudah kelompoknya kan? Kalau sudah siap, nanti akan ada video lagi yang akan Ibu tampilkan sebelum menjawab soal-soal yang ada di LKPD ya. Karena video-video pembelajaran ini sangat penting untuk membantu kalian dalam pembelajaran. Jadi Ibu harap kalian bisa menyaksikan atau menonton video-video kembali lagi bersama pembelajaran saya Ibu. Joman Mas Luman. Dalam video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kewargaan digital. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah yang pertama memahami konsep kewargaan digital, yang kedua merumuskan etika kewargaan digital. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mendiskusikan konsep kewargaan digital, yang kedua memberi contoh hal-hal yang termasuk dalam konsep kewargaan digital, yang ketiga mengintegrasikan etika kewargaan digital dengan kehidupan bersosial di dunia digital. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 5 poin. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiskusikan konsep kewargaan digital dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan apa itu konsep kewargaan digital dengan santun. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memberi contoh hal-hal yang termasuk dalam konsep kewargaan digital dengan bertanggung jawab. Yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merangkum hal-hal yang tercakup dalam konsep kewargaan digital. Dan yang terakhir, disediakan peralatan komputer dan perangkat lunak, peserta didik dapat mengintegrasikan etika kewargaan digital dengan kehidupan bersosial di dunia digital dengan bijaksana. Kita masuk pada uraian materi. Poin yang pertama, kewargaan digital. Berkomunikasi di dunia maya tidak jauh berbeda dengan berkomunikasi di dunia nyata. Komunikasi antar individu maupun beberapa individu sekaligus dapat terjadi baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Tidak mengherankan berbagai karakteristik pribadi, ide maupun tujuan yang berbeda dapat tertuang di dunia maya. Namun sifat dunia maya yang tidak mempertemukan individu-individu tersebut secara langsung dapat mendorong menipisnya bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, tanggung jawab, dan etiket dalam berkomunikasi. Apakah Anda menggunakan internet untuk berbagai pakai atau sharing informasi tentang diri Anda dan rekan yang lain? Berkomunikasi dengan kawan-kawan, mengomentari hal-hal yang Anda lihat secara online, bermain games, mengunduh bahkan untuk mengerjakan tugas, atau membeli barang secara online? Jika Anda menjawab iya pada salah satu poin saja, maka dapat dikatakan bahwa Anda adalah seorang warga digital. Warga digital itu sendiri adalah orang yang sadar tentang hal yang baik dan yang kurang atau tidak baik, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berekreasi. Warga digital secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide atau gagasan. Contohnya bermain Facebook, menulis blog, mencari informasi di forum, dan lain-lain sebagainya. Sama halnya dengan warga dunia nyata, semua warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etiket dan norma, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku di dunia maya. Mengapa kewargaan digital itu penting? Jika Anda ingin memperoleh yang terbaik dalam menggunakan internet dan menjaga keamanan serta kesehatan Anda dan rekan-rekan Anda,
Gunakan bahan-bahan berikut ini untuk mempelajari bagaimana menjadi warga digital yang positif. Warga digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Rentang usia warga digital mulai bergeser seiring dengan semakin mudahnya akses teknologi, tampilan dan fitur yang semakin memanjakan pengguna, membuat anak-anak di usia belia telah dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk berkomunikasi, mencari dan bertukar informasi di dunia maya. Usia yang masih belia semakin membuka kemungkinan adanya pelanggaran norma-norma maupun penyebaran informasi penting yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kewargaan digital adalah sebuah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan atau mengupdate status, tidak memberikan informasi rahasia ke publik, tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan, dan lain-lain sebagainya. Poin yang kedua, komponen kewargaan digital. Kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan Ini tadi yang sudah dibacakan, pertama, ada kan 9 lingkungan komponen. belajar dan akademis. TI telah menjadi bagian dari lingkungan belajar dan akademis, baik bagi pengajar maupun bagi Anda yang secara aktif memanfaatkan TI dalam mencari informasi, data maupun literatur yang digunakan untuk keperluan akademis. Beberapa komponen kewargaan digital yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan IT untuk lingkungan belajar dan akademis adalah komponen yang pertama, akses digital. Setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas TI. Namun kemudian setiap pengguna TI harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi, baik itu dibatasi oleh infrastruktur maupun lingkungan komunitas pengguna itu sendiri. Belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi informasi serta berjuang untuk mencapai kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi merupakan dasar dari kewargaan digital. Keterasingan komunitas secara digital mengakibatkan sulitnya perkembangan suatu lingkungan dikarenakan terbatasnya informasi dari masyarakat dan komunitas dari daerah yang lain yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap warga digital juga harus menyadari faktor-faktor penghambat akses ke teknologi informasi, mulai dari faktor infrastruktur hingga faktor adat dan budaya. Seiring berkembangnya teknologi, akses digital juga semakin mudah diperoleh, sehingga tantangan terbesar selanjutnya adalah pembiasaan terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri. Komponen yang kedua adalah komunikasi digital. Dalam lingkungan belajar, akademis, maupun lingkungan kerja dan masyarakat umum nantinya, komunikasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk dapat bertukar informasi dan ide. Komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, dua arah, antar pribadi maupun komunikasi dalam sebuah forum. Perkembangan teknologi digital telah mengubah seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital yang tersedia seperti email, SMS, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya memungkinkan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut, sehingga dapat memilih penggunaan komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Komponen yang ketiga adalah literasi digital. Dunia pendidikan telah mencoba untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar, sehingga Anda mampu menggunakan teknologi digital untuk mencari dan bertukar informasi. Namun pada kenyataannya teknologi yang digunakan dalam dunia kerja sedikit berbeda dengan yang digunakan di sekolah. Berbagai bidang pekerjaan seringkali memerlukan informasi yang aktual dan bermanfaat. Pekerja dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mencari dan memproses data secara kompleks dalam waktu yang singkat. Sementara itu ketergantungan Anda pada pengajar belum seirama dengan tuntutan dunia kerja. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi itu sendiri. Pelajar dan pengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Saat teknologi baru muncul, maka para pelajar dan pengajar diharapkan dapat beradaptasi secara cepat dan tidak terpaku pada satu jenis teknologi. Kategori yang kedua adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku. Dengan komponen yang keempat adalah hak digital. Sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata, para warga digital juga memiliki perlindungan hak di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain sebagainya. Hak tersebut haruslah dipahami oleh setiap warga digital. Dengan adanya hak tersebut, maka setiap warga digital juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
Setiap warga digital harus ikut membantu dalam pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Contoh nyatanya adalah tidak melakukan pembajakan konten, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak memancing emosi pengguna teknologi informasi lainnya. Komponen yang kelima adalah etiket digital. Seringkali pengguna teknologi digital tidak peduli dengan etiket penggunaan teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunaannya, atau sudah mengetahui tetapi menganggap etiket digital tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Seringkali para pengguna digital melupakan bahwa walaupun dalam dunia digital para pengguna tidak saling bertatap muka, tetapi perlu diperhatikan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap postingan foto, terdapat individu lainnya yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Etiket digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Namun peraturan saja tidak cukup. Seringkali para pengguna tidak mengetahui aturan tersebut ataupun malas membaca peraturan. Kita juga harus mengajarkan setiap pengguna teknologi digital untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Ini kan di lingkungan sekolah, Kemudian karena yang ini di keenam, lingkungan keamanan sekolah. digital. Dalam setiap komunitas terdapat individu yang mencuri karya, merusak ataupun mengganggu individu lainnya. Meskipun tidak boleh berburuk sangka, kita tidak dapat mempercayai seseorang begitu saja, karena hal tersebut akan beresiko terhadap keamanan kita. Hal ini juga berlaku dalam dunia digital. Dalam dunia nyata kita membangun pagar, mengunci pintu, menambahkan alarm dalam rumah kita dengan alasan keamanan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital, seperti menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Sebagai warga digital, kita harus berhati-hati dan menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kategori yang ketiga adalah kehidupan Anda Ini di kehidupan luar di lingkungan luar sekolah. lingkungan Dengan sekolah. komponen yang ketujuh, hukum digital. Lihat di situ ada Digital hukum mengatur etiket digital. penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital Hukum perlu digital menyadari itu bahwa sangat mencuri berat. ataupun merusak pekerjaan, data diri maupun Memang properti postingnya online enak, merupakan postingnya enak, perbuatan kita yang melanggar posting hukum. sesuatu yang Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain meretas informasi atau suka website, hati mengunduh dengan musik ilegal, pencet-pencet bayar riswa, dan membuat hasilnya video, bisa luar mengirimkan biasa. spam ataupun mencuri identitas orang lain. Baru hukum Hukum digital cyber nanti atau akan cyber law di dibicarakan. Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besar. Yang pertama aspek hak cipta, yang kedua aspek merek dagang, yang ketiga aspek fitnah dan pencemaran nama baik, yang keempat aspek privasi, yang kelima aspek yuridiksi dalam ruang cyber. Kemudian yang delapan transaksi digital. Warga digital perlu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara online. Berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli, seperti Bukalapak, Kaskus, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Mudahnya akses dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan teknologi informasi. Tapi tolong bertransaksilah dengan baik dan benar. Kalaupun kalian ingin menjual sesuatu melalui online, risiko dan keuntungan yang karena dengan benar. dari jual beli Jangan online. tipu-tipu Mulai ya. dari resiko penipuan, perbedaan Nanti orangnya barang sudah yang dikirim, lama transfer, pengiriman, barangnya hingga legalitas nggak ada. barang yang diperjualbelikan. Tuh, Warga penipuan. digital perlu Barangnya nggak mengetahui sesuai bagaimana dengan yang menjadi difoto. Pernah kemampuan kejadian yang juga baik. itu. Kemudian yang kesembilan, kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan. Nah, ini Seperti juga kesehatan kalau terlalu otak, banyak kesehatan menggunakan tidak hanya kesehatan gadget, fisik, kesehatan ini mental ancaman juga dapat kesehatannya. terancam jika pengguna Jadi tidak tolong memahami dikondisikan ya, teknologi jangan digital. terlalu banyak menggunakan Untuk gadget. mencegahnya, pengguna perlu menyadari bahaya-bahaya Karena ada ancaman kesehatan di sana. oleh teknologi digital itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya adalah akronim TING. Setelah Nih, memahami akronim sembilan TING komponen di atas, yang Anda harus telah kalian memiliki ikuti. pentingnya kewarganegaraan Kalau digital. kalian sudah mengikuti akronim TING ini, mudah-mudahan kalian tidak tersesat Anda dapat menggunakan tersesat di akronim dunia pengingat maya TING sebelum Anda untuk memposting berkomunikasi hal-hal yang dengan tidak baik. email, Facebook, forum, dan lain-lain sebagainya. TING merupakan akronim dari yang pertama is it true atau benarkah, yang artinya benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua is it hurtful atau menyakitkankah, yang artinya apakah postingan Anda akan menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga is it illegal atau ilegal kan, yang artinya apakah postingan Anda atau yang Anda kerjakan di dunia internet adalah sebuah hal yang ilegal. Yang keempat is it necessary atau pentingkah, yang artinya apakah postingan Anda itu adalah postingan yang penting atau postingan yang tidak penting yang cenderung akan mengganggu orang lain. Yang kelima is it kind atau santunkah, santunkah setiap postingan Anda, apakah tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain, dan lain-lain sebagainya.
Oke, Ibu rasa selebihnya sudah mengerti ya, karena tadi kan sudah kan Ibu bacakan, temannya juga sudah membacakan masalah ting ini. Jadi kalau ingin berselancar di dunia maya dengan aman, baik dan benar, ikuti yang ada pada ting, THINK. Oke nak, tadi kita kan sudah membentuk kelompok ya. Kita tadi sudah membentuk kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Tapi memang masih ada video pembelajaran lagi yang akan Ibu tampilkan. Tapi tidak selama video yang tadi ya. Ini video pembelajaran penerapannya dalam keseharian. Video ini kalau di di lingkungan luar sekolah, tepatnya di ekonomi digital. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau pengen pengen jual beli online yang aman, nih ada langkah-langkahnya. Dia sudah menggunakan ekonomi digital karena transaksinya bukan cash lagi, sudah melalui kredit card, transfer antar bank. Hai, assalamualaikum, aku JB Azara. Barusan aja aku lagi nge-review produk baru di Tokoku untuk konten di Instagram. Nah, dalam vlog kali ini aku bakalan ngasih lihat ke kalian keseharianku sebagai entrepreneur yang gak bisa lepas dari kegiatan ekonomi digital. Dalam melakukan transaksi bisnis, aku sangat memudahkan dengan adanya internet banking. Untuk kegiatan promosi, media sosial sangat berpengaruh. Contohnya Facebook, Instagram, dan situs e-commerce. Dengan mengunggah foto produk ke internet, aku dapat menjangkau lebih banyak pembeli dari berbagai daerah. Nah, untuk memudahkan pengiriman barang, Ya, aku gunakanlah menggunakan jasa teknologi itu transportasi sebaik online. mungkin. Kalau memang menguntungkan jual beli online, kenapa tidak? Apalagi sekarang kan daring, jarang sekolahnya kan, daring kan diatur waktu sekolahnya. Tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk. Sekarang, yuk ikut aku jalan-jalan. Nah, sekarang JB sudah sampai di salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Dan nanti segala transaksi yang JB lakukan tidak menggunakan uang tunai. Dia sudah tidak menggunakan uang tunai lagi, karena memang benar-benar menggunakan teknologi digital itu yang ada memang benar-benar digunakan, tidak perlu uang cash lagi. Uang cash juga mungkin kalau dia menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi digital untuk pembayaran kayak kredit card ataupun melalui transfer antar bank, mungkin itu juga mengurangi resiko kena COVID ya. Dia kan tidak bersentuhan dengan uang, ya tidak berinteraksi secara langsung. Selain itu, aku juga Benar. menyiapkan aplikasi pembayaran online yang bisa dengan mudah bertransaksi melalui telepon pintar. Nah, dia transaksi online itu sudah termasuk ke dalam warga digital. Nah, ini dia belanjaanku. Jadi ini benar, ini yang keseharian warga digital, keluargaan digital, Itu dia keseharianku sebagai pelaku ekonomi usaha dan digital juga namanya ya. yang aktivitasnya Di lingkungan, sangat tapi lingkungan luar sekolah, ini bukan lingkungan dalam sekolah. Aku JB Azara, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Oke ya, selesai ya. Sekarang sudah bentuk kelompok tadi kan? Sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Silakan dibuka LKPD-nya. Ada di situ. Kalian jawab. Kalian jawab. Nah, sambil kalian menjawab, berdiskusi, Ibu minta berdiskusi, kerjasama, masing-masing siswa harus aktif, bisa bekerja sama dengan kelompoknya.
Nanti kalau sudah selesai diskusi, silakan dipresentasikan atau dibacakan. Oke? 10 menit cukup ya? Cukup. Oke. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah ada selesai, boleh kalian presentasikan atau dibacakan agar teman dari kelompok lain bisa mendengarkan jawaban dari kalian. Sudah ya? Untuk kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan nomor 1. Untuk kelompok 2 silakan didengarkan jawaban dari teman kalian yang kelompok 1. Uraikan 9 komponen kewargaan digital. Ya, uraikan 9 komponen yang ada pada kewargaan digital. 9 komponen kewargaan digital. Akses digital, setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK, tapi tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Komunikasi digital, setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi tersebut. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Otak digital, setiap warga digital juga punya kewajiban yang harus terpenuhi, membantu pemanfaatan teknologi mengikuti aturan yang berlaku. Etika digital dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya. Keamanan digital, warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hukum digital mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Transaksi digital dalam jual beli online, penjual dan pembeli harus menyadari resiko dan keuntungan jual beli online. Kesehatan digital, ada beberapa hal yang dapat mengancam kesehatan baik fisik maupun mental. Untuk mencegahnya, kita harus menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan. Udah, kelompok 1. Silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Uraikan akronim kependekan dari konsep tim. T adalah true. Benarkah? Benarkah apa yang kamu post atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? H adalah true. Menyakitkankah? Apakah yang kamu post dapat menyakiti perasaan orang lain? I adalah ilegal. Ilegalkah apa yang kamu post? N necessary. Pentingkah apa yang kamu post? Post sesuatu yang tidak penting akan mengganggu orang lain. K santunkah apa yang kamu post tidak menggunakan kata-kata yang bisa. Sudah? Bisa menyinggung orang lain. Sudah? Apa? Sudah belum? Sudah ya? Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 terima kasih untuk hasil diskusi kali ini. Menurut penilaian Ibu cukup baik. Kerjasama antar anggotanya juga cukup baik, sehingga bisa menghasilkan jawaban yang baik juga ya. Terima kasih juga karena sudah bisa memahami pembelajaran untuk hari ini. Sangat baik hasil pemaparan diskusinya, dan kelihatan bahwa semua anggota memang benar-benar bekerja sama. Dari pemahaman materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada yang belum paham? Tidak ada, semua sudah paham ya. Jadi kalau semuanya telah paham, artinya memang pelajaran kali ini benar-benar kalian ikuti dengan baik sehingga kalian bisa paham. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Ibu anggap sudah paham ya? Sudah paham. Jika tidak ada pertanyaan dan dari kegiatan pembelajaran pastinya ada kesimpulan. Benar kan? Masa kita cuman belajar saja tidak ada kesimpulan? Pasti ada dong kesimpulannya. Ibu yakin kalian sudah bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Adakah dari kalian yang ingin mencoba untuk menyimpulkannya? Ya, silakan Aidil. Simpulkan. Satu, warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, membangun komunikasi, bekerja, dan berkreasi. Dua, wargaan digital didefinisikan sebagai nama perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Tiga, kewarganegaraan digital memiliki 9 komponen yang dikategorikan dalam 3 lingkungan berdasarkan pemanfaatannya, yaitu lingkungan belajar dan akademis, lingkungan sekolah dan tingkah laku dan kehidupan siswa di luar sekolah. 4. Menggunakan konsep think sebelum membagikan segala sesuatu secara daring. Ya, itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa semua sama ya kesimpulannya ya. Dan sebagai bahan evaluasi nanti itu akan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu kirim di grup WA-nya ya. Untuk soal-soal tersebut silakan dikerjakan, dijawab dengan baik dan benar, jangan sampai salah. Dan untuk jawabannya silakan dikirim kembali melalui grup WA-nya. Paham ya? Oke. Kegiatan belajar ini sepertinya sudah harus kita akhiri sampai di sini. Sudah harus sampai di sini, dan karena tadi dibuka dengan doa, seharusnya ditutup juga dengan doa. Karena apa? Sekali lagi Ibu percaya segala sesuatu yang diawali dengan doa itu pasti hasilnya akan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, terima kasih. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa berguna ya untuk kedepannya bagi kalian. Dan jangan lupa untuk minggu depan nanti akan ada pertemuan lagi ya, dengan materi yang berbeda. Materi apa itu nanti Ibu sampaikan lewat grup WA ya. Dan jangan lupa prokes karena masih masa pandemi. 3M menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu sangat-sangat penting sekali ya. Sekali lagi Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.